Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya tidak sedang mau membahas tentang kekalahan timnas Indonesia U23 atas Uzbekistan beberapa hari yang lalu, yang menurut saya dan kita semua mungkin itu adalah hasil yang mengecewakan karena setelah penampilan yang menjanjikan di babak grup, lalu kemudian ke perempat final hingga ke semifinal, dan kita disajikan dengan kekalahan. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi bagian dari sebuah kompetisi. Kompetisi itu kan pilihannya dua, antara menang atau kalah. Kadang kita sudah euforia dengan kemenangan, lalu kemudian kita lupa bahwa di dalam sebuah kompetisi itu pasti ada kalah atau menang. Kalah ya kecewa, ya sedih; menang ya suka, gembira, dan bahkan mungkin boleh sombong begitu. Menyala abangku. Dan itu sedang viral hari ini. Tetapi di video kali ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, saya tidak sedang mau membahas itu ya. Karena betapapun kekalahan timnas kemarin, kita masih punya kesempatan untuk memperebutkan peringkat ketiga melawan Irak. Oke, kembali ke apa yang mau saya perjelas atau mau saya sampaikan di video kali ini. Beberapa hari yang lalu saya berbicara di depan mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini kalangan, ya, notabene berasal dari kalangan generasi milenial dan generasi Z, dan saya menyampaikan di situ tentang upaya mendorong mereka. Jadi saya diminta oleh panitia untuk mendorong mereka, memberikan wejangan, petuah, kata-kata hikmah agar mahasiswa baru ini memiliki keterampilan yang nanti kira-kira dibutuhkan oleh zaman, dibutuhkan oleh dunia. Dan memang sepertinya harus begitu ya. Sebuah universitas perguruan tinggi memang dituntut untuk menyediakan SDM produk yang bisa laku di pasaran, yang memiliki nilai tawar di pasar. Yang kalau sudah lulus nanti ya minimal cepat mendapat atau memperoleh pekerjaan gitu. Walaupun memang itu bukan satu-satunya ya. Ada alternatif yang lain kalau misalnya lapangan kerja tidak ada, atau mungkin tidak menemukan atau tidak memperoleh pekerjaan secara cepat, ya, SDM-SDM yang dilahirkan dari perguruan tinggi atau universitas itu kan dituntut untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan melulu menunggu panggilan kerja, tetapi bagaimana berinisiatif untuk kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan saya kira itu penting untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, di depan mahasiswa baru, ada mungkin sekitar 800 mahasiswa baru, saya menyampaikan bahwa kita perlu menyamakan persepsi dulu, mengkonstruksi frame yang sama bahwa mereka berasal dari kalangan generasi millennials dan generasi Z. Seringkali kita mendengar atau itu sudah menjadi diskursus di kalangan kita bahwa generasi millennials dan generasi Z ini mementingkan kebahagiaan di dunia pekerjaan, satu. Yang kedua adalah bahwa mereka terancam atau rentan akan penyakit yang kita sebut dengan kesehatan mental. Mereka sering mengalami insomnia ya. Jadi tidurnya kurang. Biasanya tidur jam 12, lalu kemudian tidurnya jam 1 pagi, jam 3, bahkan semalaman nggak bisa tidur. Lalu mereka kemudian mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang memiliki penyakit insomnia. Ya, padahal penyakit insomnia itu kan nggak datang begitu saja, nggak datang secara tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kita terbiasa dengan sinar atau cahaya buatan yang datang dari ponsel, atau cahaya buatan yang ada di, ya, mungkin warung kopi, kedai. Kan hari ini banyak warung kopi, kedai kopi yang menawarkan bukan kopinya, tetapi tempatnya yang kira-kira ramah pada media sosial. Dan cahaya-cahaya seperti itu kan mengganggu mata kita. Jadi cahaya yang keluar dari ponsel, kemudian cahaya-cahaya buatan yang kita terima di berbagai tempat yang kita kunjungi, itu kan membuat kita kemudian sulit untuk tidur gitu. Nah, jadi ada persoalan-persoalan yang seperti itu di samping persoalan-persoalan yang lain. Maka kemudian pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana generasi muda ini, ya, kita semua, terutama yang berangkat dari atau yang berasal dari kalangan generasi millennials dan generasi Z ini, bisa menjawab tantangan zaman.
Artinya bisa menjawab tantangan zaman ini, mereka menempa diri mereka sendiri untuk kemudian memiliki daya tawar yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Kalaupun mereka sudah kuliah di perguruan tinggi, universitas, tetapi kalau mereka tidak bisa menempa diri mereka sendiri dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan, tentu saja mereka tidak akan memiliki daya tawar dan mereka tidak akan laku di dunia gitu. Artinya apalagi kalau dihadapkan pada industri, perusahaan, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan banyak sekali, tetapi kalau misalnya SDM-nya, talent-talent atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, industri, lapangan pekerjaan, maka tentu saja SDM-SDM ini, pribadi atau manusia-manusia atau generasi yang kita punya ini kan tidak akan laku. Maka kemudian mereka akan sulit memperoleh pekerjaan. Maka tuntutannya kalau sulit memperoleh pekerjaan, mereka harus punya kreativitas untuk menciptakan lapangan pekerja. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bagaimana universitas, perguruan tinggi, atau mahasiswa atau generasi muda itu sendiri kemudian mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang kira-kira diperlukan oleh dunia saat ini, oleh lapangan pekerjaan, oleh pasar. Karena kemudian menurut saya hari ini kalau seseorang tidak memiliki keterampilan, soft skill dan hard skill, ya dengan sendirinya akan tergilas oleh zaman. Mereka akan terpinggirkan, bukan sengaja dipinggirkan secara sistematis, tapi karena memang kita tidak bisa menempa diri kita dengan skill, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Apalagi hari ini kan kompetisinya sangat kompetitif gitu. Di kompetisinya bukan antar sesama lulusan perguruan tinggi, tapi dengan perguruan tinggi yang lain. Boleh jadi kita mungkin jago kandang adalah mahasiswa terbaik di satu universitas, tapi nanti kan di dunia real, di lingkungan sosial masyarakat, di perusahaan, kita dihadapkan pada kompetitor-kompetitor dari universitas-universitas yang lain yang sudah dilengkapi dengan berbagai keahlian. Maka tentu saja kita tidak serta merta bisa menuntut atau harus menuntut universitas atau perguruan tinggi untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Karena tugas pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, universitas itu kan bukan mengisi ember, tetapi bagaimana menyalakan api di kepala kita masing-masing gitu. Artinya kalau ada setitik api di kepala kita, di dalam diri kita, maka setitik api itu kan nanti akan semakin lama semakin membesar. Tapi kalau kita harus atau perguruan tinggi harus mengisi ember gitu dengan air pengetahuan sampai penuh kan juga tidak mungkin gitu. Maka kemudian yang paling pas adalah bagaimana perguruan tinggi, dosen di perguruan tinggi itu adalah menyalakan api di kepala mahasiswanya gitu. Saya boleh mengatakan, dan ini juga sudah saya sampaikan di depan banyak mahasiswa saat itu, bahwa hari ini semua hal sudah ada. Jadi kita dizamankan oleh teknologi. Kita mau melakukan apa saja tidak perlu melakukan ekspansi, gerakan luar biasa atau effort yang luar biasa besar. Tidak perlu. Karena setiap informasi sudah datang ke diri kita sendiri tanpa kita perlu melakukan effort atau mengeluarkan usaha yang besar untuk mendapatkannya. Maka ketika semua hal sudah tersedia, informasi sudah tersedia, teknologi sudah tersedia, alat dan prasarana sudah tersedia, maka apa yang dibutuhkan oleh manusia hari ini dan kemudian di masa depan? Maka yang dibutuhkan adalah manusia-manusia yang paradigmanya itu mengarah pada atau berorientasi pada humanisme, kemudian imajinasi, dan perseveran, kegigihan. Jadi humanisme yang berkaitan dengan kemanusiaan, lalu kemudian imajinasi. Jadi kalau segala hal sudah ada, data-data sudah tersimpan di big data, kita hanya tinggal mencarinya, maka yang dibutuhkan apa? Adalah imajinasi, bagaimana kita memiliki bayangan-bayangan soal bagaimana kita harus memberikan kontribusi terhadap dunia atau realitas lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Dan juga perseveran, gigih. Jadi bukan hanya punya imajinasi, punya bayangan, tetapi juga gigih. Jadi tidak sekali terbentur lalu kemudian tersungkur mati, bukan seperti itu. Tidak gampang tersungkur, putus asa, hilang harapan lalu kemudian mau kembali lagi ke asal, nah, tidak gitu. Nah, untuk mencapai pribadi manusia SDM generasi muda yang seperti ini, yang memiliki tingkat humanisme yang baik, yang berkualitas, lalu kemudian juga memiliki imajinasi dan kemudian gigih dalam menghadapi hidup dan kehidupan, ada 4 hal yang menurut saya perlu diketengahkan, lalu kemudian diperhatikan untuk kemudian ya ditempa.
Yang pertama adalah yang dibutuhkan oleh generasi kita hari ini dan kemudian di masa depan adalah yang memiliki karakter excellent. Jadi yang kita butuhkan adalah excellent person, pribadi yang unggul. Bagaimana pribadi yang unggul ini? Dikatakan bahwa pribadi yang unggul ini adalah excellent, itu bisa didefinisikan sebagai providing more than expect. Artinya excellent is achieved by providing more than expect. Jadi disebut unggul kalau pribadi atau SDM tersebut itu menyediakan sesuatu di luar yang diekspektasikan. Maka menyediakan, melakukan sesuatu di luar yang diekspektasikan oleh semua orang, seperti misalnya yang dilakukan oleh Timnas U23 kemarin, ekspektasi orang kan mungkin satu, ada yang berpikir mereka tidak mampu lolos dari grup, karena dikatakan bahwa grup A itu adalah grup neraka. Ada Qatar, tuan rumah, lalu kemudian ada Australia, kemudian ada Yordania, dan Indonesia, tim debutan. Jadi ada sebagian orang yang menganggap wah Indonesia akan kalah dan tidak akan naik atau tidak keluar dari grup sebagai ya mungkin apalagi kalau misalnya sebagai juara grup atau runner up gitu di grup. Jadi orang-orang sudah berpikir pesimis gitu. Lalu kemudian ternyata walaupun STY menargetkan misalnya minimal quarter final lah gitu ya, masuk sampai 8 besar gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh timnas U23 ini adalah provided something more than expect, melakukan sesuatu di luar atau melebihi dari yang diekspektasikan orang masyarakat Indonesia. Orang berekspektasi mereka tidak lolos dari grup, ya minimal lolos dari grup lalu kemudian bisa masuk 8 besar. Tetapi apa yang mereka lakukan lebih dari apa yang orang-orang ekspektasikan. Di mana mereka mampu menembus semifinal berhadapan dengan Uzbekistan. Itu sudah more than expect gitu. Sudah lebih daripada yang diharapkan dan diekspektasikan orang. Orang-orang bahkan karena ini tim debutan, tidak berekspektasi timnas Indonesia itu akan sampai pada semifinal. Maka agar provided something more than expect, maka be so good they cannot ignore you. Jadi menjadilah berkualitas. Jadi ya bisa dibilang banyak yang meremehkan timnas U23 gitu. Tetapi mereka be so good, mereka menjadi berkualitas dengan kapasitas mereka. Mereka mampu mengalahkan Australia, lalu kemudian Yordania, membantai Yordania bahkan. Lalu kemudian mereka juga mampu mengalahkan Korea Selatan gitu. Jadi kemudian ketika mereka mampu mengalahkan Korea Selatan, tim unggulan yang diunggulkan akan menjadi juara gitu. Mereka juga mampu mengalahkan Australia dan Yordania. Ini kan pada akhirnya mereka, masyarakat kita dan kemudian masyarakat luar itu tidak mudah untuk menginjak-injak atau meremehkan timnas kita. Bahwa timnas kita punya kualitas. Maka agar tidak diremehkan orang lain, maka kita harus punya kualitas. Jadi memiliki skill-skill tertentu yang bisa kita banggakan, yang bisa kita jadikan nilai tawar kepada orang lain, agar orang lain tidak meremehkan kita, tidak meremehkan generasi millennials dan generasi Z. Generasi Z dan milenial ini kan identik dengan mereka yang kerap kali menuntut kebahagiaan. Mereka dianggap sebagai generasi yang penuh dengan masalah karena mereka memiliki kecenderungan mengidap atau mudah terkena gangguan kesehatan mental. Jadi inilah beberapa persepsi predikat yang melekat pada generasi millennials dan generasi Z. Lalu kemudian perlu kita buktikan bahwa generasi Z itu tidak memiliki masalah yang demikian. Dibuktikannya dengan apa? Dengan kualitas yang baik. Yang berikutnya adalah generasi hari ini itu juga harus memiliki yang kita sebut dengan personal capital. Personal capital ini bisa kita anggap sebagai sebuah kepercayaan. Artinya setelah kita memiliki kualitas, bagaimana kemudian orang-orang di sekitar kita itu memiliki kepercayaan kepada diri kita dan kita mampu dan bisa dipercaya oleh orang lain. Itu adalah personal capital. Karena tidak banyak orang yang setelah memiliki keterampilan, setelah memiliki ilmu, mereka tidak bisa dipercaya. Artinya mereka malah menipu orang lain gitu. Maka kemudian yang dibutuhkan adalah setelah memiliki kualitas,
kita juga harus memiliki kepercayaan. Artinya harus mampu dipercaya oleh orang lain. Mampu dipercaya orang lain ini tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain untuk memberi mereka kesempatan atau agar mereka percaya kepada kita gitu. Mereka percaya kepada kita karena kita punya kualitas tertentu yang kita punya. Yang ketiga, generasi hari ini juga harus menempa dirinya agar mereka menjadi pribadi yang profesional, berkualitas, dan kompeten. Jadi profesionalism, quality, and competen. Jadi ini yang dibutuhkan, profesional. Artinya profesional itu ya harus mengerjakan sesuatu sebaik mungkin sesuai dengan kapasitas yang kita miliki gitu. Profesional ini dalam arti yang lebih sederhana, kalau kita tidak mampu mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi karena kapasitas kita misalnya di bidang komunikasi, ya jangan diambil walaupun ada pepatah bilang bisa aja dulu, perkara yang lain nanti bisa belajar. Nah, yang disebut dengan profesional itu kita melakukan sesuatu berdasarkan kapasitas kita. Kita harus melakukan sesuatu secara objektif, tidak mengedepankan perasaan. Itu namanya profesional. Mengedepankan perasaan itu misalnya bekerja di sebuah perusahaan karena lingkungannya toksik, lalu kemudian kita pengen segera pindah, lalu kemudian pindahnya juga tidak baik misalnya. Jadi ini enggak profesional, maka yang dibutuhkan harus profesional gitu. Walaupun misalnya memang yang dipermasalahkan yang terjadi pada generasi kita hari ini itu kan mereka sering kali menuntut kebahagiaan. Jadi tidak penting bagi mereka ukuran gaji, yang penting bagi mereka ketika mereka bekerja di sebuah institusi, mereka bahagia. Bahagia kan urusan perasaan, walaupun memang kita tidak bisa menafikan di dalam sebuah perusahaan, kita menuntut adanya kenyamanan gitu. Kita akan menjauhi pegawai-pegawai atau teman kolega yang toksik gitu. Yang seringkali yang ditebarkan adalah hal-hal pesimis, mengadu domba, cerita-cerita yang terlalu menggiring opini agar kita tidak menyukai satu kelompok di perusahaan kita. Kadang-kadang kita juga harus kita kadang-kadang menuntut lingkungan pekerjaan yang sportif, yang sehat. Yang keempat adalah transformatif dan komunikatif leadership. Jadi bukan hanya punya skill profesional, lalu kemudian punya personal capital, tapi juga transformatif and komunikatif leadership, memiliki sisi kepemimpinan yang transformatif dan komunikatif. Artinya setiap pribadi, setiap orang dari kita generasi hari ini itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya berkomunikasi dengan baik itu memiliki sisi-sisi kepemimpinan, bagaimana tidak hanya menjadi pemimpin, sisi memimpin untuk orang lain, tetapi lebih dulu memimpin untuk diri sendiri. Karena kita tidak mampu atau tidak bisa memimpin orang lain kalau sebelumnya kita sudah lebih dulu tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Saya boleh bilang, orang yang sudah mampu memimpin orang lain, masyarakat di sekitarnya, mungkin tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu sudah lebih dulu mampu memimpin dirinya sendiri gitu. Mereka sudah buktikan bahwa mereka mampu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana mereka mengatur waktu, memanage diri, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Nah, orang kalau sudah mampu membedakan dan kemudian mengaktualisasikan mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas, berarti mereka punya sisi-sisi kepemimpinan terhadap dirinya sendiri sehingga mampu memanage gitu. Memanage waktu, memanage bagaimana kita melakukan sesuatu, ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Kepentingan di mana mungkin nanti atau saat itu tidak dilihat oleh orang luar, hanya kita yang bisa melihat, lalu kemudian baru hasilnya dilihat oleh orang lain. Kata Kiai Toto Tasmara itu dalam sebuah bukunya menyatakan, orang Islam yang baik adalah orang yang mampu menebarkan energi positif terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya. Energi positif ini kan berarti mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, baik bagi dirinya sendiri maupun ke orang lain. Nah, apapun nanti jenis pekerjaannya, yang terpenting adalah bagaimana kita menempa diri kita sehingga kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar baik di masa kini maupun di masa depan. Ingat selalu bahwa apapun yang kita lakukan hari ini itu nanti akan berguna atau sangat berpengaruh bagaimana konstruksi kita di masa depan.
Kalau ada kata-kata hikmah kan bilang begini, apa yang kita tanam hari ini, itulah nanti yang akan kita tuai di masa depan. Maka oleh sebab itu, sebelum kita tuai di masa depan, beberapa tahun yang akan datang, maka kita juga harus menanam sesuatu yang baik hari ini. Menanam kerja keras, menanam effort yang besar untuk menjadi pribadi yang memiliki nilai, yang memiliki daya tawar, yang memiliki skill. Karena itu nanti yang akan kita jual, karena itu yang nanti akan kita tawarkan pada dunia. Nah, kalau misalnya kita tidak punya skill, tidak punya sesuatu yang kita akan tawarkan ke dunia, lalu kemudian apa yang bisa kita tawarkan? Karena kita tidak bisa menawarkan orang tua kita, bapak kita, paman kita. Mungkin bagi beberapa orang bisa ya, artinya network misalnya gitu ya, orang dalam. Tetapi kita tidak akan menggunakan jalur orang dalam. Yang harus kalian pakai adalah skill sendiri. Yang harus kalian pakai adalah nilai, daya tawar, kemampuan apa yang kamu punya. Karena nanti kalau diwawancarai bukan siapa bapakmu, siapa ibumu gitu. Apa skillmu, kamu itu siapa, kamu punya apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu kontribusikan pada dunia, pada lingkungan sekitar. Saya kira itu. Selebihnya kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan atau teman-teman tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, karena memang apa yang saya sampaikan itu debatable, jadi terbuka untuk diperdebatkan, silahkan teman-teman komen, sampaikan gagasannya atau ketidaksepakatannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.